Shalom, semuanya selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik? Baik semuanya, amin, puji Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita tundukkan hati kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi ini Tuhan, di mana kami semua yang ada di sini boleh berkumpul bersama-sama, kembali untuk memuliakan Tuhan bersama-sama sebagai satu keluarga Kristus. Dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa juga untuk yang masih dalam perjalanan, kiranya mereka semua dalam perlindungan tangan Tuhan sehingga mereka dapat sampai dengan selamat dan bertumbuh bersama-sama. Dan kami juga berdoa untuk bagi yang tidak bisa hadir, mungkin ada yang sakit atau apapun keadaan mereka, situasi mereka, kami serahkan kepada dalam tangan Tuhan, agar mereka pun bisa mendengarkan kami lewat live streaming, sehingga dimanapun mereka ada, firman Tuhan tetap tertabur dan tertuai. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami hanya dalam satu nama yang kami percaya telah mati bagi kami, telah menebus dosa kami di kayu salib dan telah bangkit dan naik bertahta di surga. Satu nama Yesus yang percaya, yang sama-sama percaya, mari kita katakan amin. Kita mau menyembah Tuhan, kita satukan hati kita naikkan pujiannya dengan sungguh-sungguh. Kita mau bertumbuh bersama-sama, amin. Kita mau semakin seperti Tuhan, yang mau bertumbuh seperti Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalam
hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Katakan dengan sungguh-sungguh, ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Jadi sepertimu Tuhan, kerinduanku. Jadi sepertimu Tuhan, mengasihi dengan tulus, mengampuni dengan tulus, memandang seperti matamu memandang. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu, buat kesetiaanmu, buat kesembuhan, buat pemeliharaan kami Tuhan. Oh, ku mau jadi sepertimu Tuhan, jadi sepertimu. Oh, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu, ku mau jadi sepertimu. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, lagu berikut ini belum pernah dibawain di gereja ini. Mungkin mungkin sebagian dari kita udah pernah dengar, tapi bagi sebagian kita mungkin ini baru. Judulnya Battle Belongs. Lagu ini itu kalau menurut penulis lagunya, ini lagu terinspirasi dari 2 Tawarik 20 ketika Yosafat diserang oleh Bani Amon dan Bani Moab. Jadi di mana Yosafat itu, ini yang saya suka, Yosafat itu takut
umumnya kayak kita kalau ada mau diserang kita takut pasti. Tapi yang saya suka dia begini, waktu dia nggak tahu mesti ngapain, matanya tertuju kepada Tuhan. Dan jadi kalau setiap kita punya pergumulan beda-beda. Saya singer, pemusik, Bapak Gembala pergumulan saya nggak tahu kayak apa, mungkin lebih mumet ya. Dan kita semua punya yang beda-beda. Dan kita serahkan kepada Tuhan, kita tahu the battle belongs to God. Amin. Mari sama-sama kita belajar lagu ini. When all I see is the battle, you see my victory. The mountain, you see the mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Everything I lay at your feet. Oh, I'll sing through the night. Oh God, battle belongs to you. Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is the cross, God, you see the empty tomb. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Oh God, the battle belongs to you. Oh, every field I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Tepuk tangan bagi Tuhan. Capek lagunya gak? Capek ya, gak apa-apa suara capek, gak apa-apa. Yang penting semangat kita untuk nyembah Tuhan, jangan capek, amin. Mari kita nyanyikan lagi.
bersama-sama yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Dan saya mengundang untuk maju ke depan yang bertugas untuk doa persembahan. Jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa untuk doa persembahan, kita mau membacakan bersama-sama dari Efesus 4 ayat 13 sampai 15. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaiknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Amin. Mari kita berdoa untuk doa persembahan kita. Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sudah mengumpulkan kami
pada hari Minggu ini untuk ibadah raya Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Engkau sudah berikan Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Dan kami yakin dan percaya Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat kami di hari-hari mendatang Tuhan. Tuhan, di dalam berkat-Mu ini kami akan mengembalikan sebagian daripada yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami akan mengembalikan ini dengan sukacita Tuhan. Baik ini perpuluhan maupun persembahan kami Tuhan. Tuhan, biar apa yang kami berikan ini berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini dan untuk misi dan visi-Mu Tuhan bagi gereja kami Tuhan. Tuhan, biar nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih sekali lagi Yesus untuk ini Tuhan. Terpuji nama-Mu. Semua doa ini kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal yang menjadi juru selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. This is GB Emmanuel Church News untuk Minggu 24 September 2023. Good morning. Happy to see you all here and thank you for coming to GB Emmanuel Dunside Church. Our church is open for worship. Minggu ibadah and YouTube live streaming mulai jam 8 pagi. For more info, visit gbi-emmanuel.org.au. September sermon theme is Spiritual Growth. Today's sermon from PDM Rusli Johan. Let's worship and study the Bible together. God bless you. Jadwal pelayanan untuk Minggu 1 Oktober jam 8 pagi. Worship leaders Bu Angel, Singesa Bu Esther and Bu Inke. Music by Bapak Dedek, Dike and Steve. Asesa Bu Amelia and Bu Ita. Doa persembahan is Bapak Budi. Collectance Bu Lily and Bu Shannon. Counting money Bu Wenli and Bu Inke. Sermon by Pendeta Dede Daniel. Pelayan penjaman kudus Bapak Anton and Bapak Budi. Siapkanlah hati untuk menerima penjamuan kudus. Minggu depan, 1 Oktober. Pelayan penjamuan kudus Bapak Anton dan Bapak Budi. Pada minggu pertama di setiap bulan, kita juga ada persembahan misi. Minggu depan. Inilah saatnya bagi kita untuk membantu memperluas penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. We use Zoom video conference for doa bersama. Next one will be on hari Rabu, 27 September, jam 8 malam. Some of you who still watching us live online, here is our bank account detail for your online offering. Thank you. Minggu depan, 1 Oktober, Daylight Saving Time starts. Wind your clock forward 1 hour, as shown. This is GB Emmanuel Dunside Love His House Galadina dengan speaker Bapak Pendeta Dede Daniel dengan menu seafood keroyokan. Hari Minggu 22 Oktober jam 5 sore di sini dengan dress code kebaya untuk wanita and batik for pria. Admission is $50 per person. Kids under 12 is free. For more info or RSVP, please contact Bapak Budi. This is Family and Bible Study of GB Emmanuel Dunside. Jam 5 sore, Sabtu 28 Oktober at Bapak Dede and Bu Grace House, 30 Frontier Avenue, Marsden Park. Happy birthday in September to the 6 of you. God bless you all. Happy wedding anniversary in September to Papa Herman and Bu Ervina. God bless you. That is GB Emmanuel News untuk Minggu 24 September. Have a good Sunday and we'll see you all next Sunday jam 8 pagi, on-site or online. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu semua, Shalom. Shalom. Ya, hari ini we only have 2 girls. Wow, because Anthony's family is in Canberra
And Bapak Romel dan Ibu Yuli tidak bisa hadir karena Bapak Romel harus bekerja. Kemudian Joshua juga nggak ada ya. Okay, that's okay. Belly, you have to read the Bible ya. Anna, you can read the Bible? Not yet. Come here, Belly. Read the whole lot, yeah? Ephesians 4, verse 5. No, 15. Wait, what? Oh. Ephesians 4, verse 15. No, we will speak the truth with love. We will grow up in every way to be like Christ, who is the head. Amen. Thank you. Anna, we are going to pray for you. What happened? You sad? Still sleepy. Alright, ya biasanya kita ada beberapa anak hari ini, tapi hari ini cuma ada Belly dan Anna. That's okay. We are going to pray for them. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita. We are going to pray for all these children so God can bless them. Lord, thank you for this wonderful morning that you've given us, new life, new beginning. We thank you for every single day that you've given us. It is a gift for us, especially this Sunday where we can gather in your house to worship you, to lift up your name on high. Lord, before us are two girls who are about to be taught the Word of God in Sunday school. We also pray for those who will not join with us this morning. They're doing a lot of things, maybe holiday and stay home. Lord, we just want to pray for them as well. You may protect them as well so they can be good in you. Now we want to pray for these children, Bailey and Anna. Bless them abundantly. We surrender their future into your hands. We believe their future will be bright in you. Protect them from any harm, disease, or any bad influence. Help them to obey their parents and most importantly to obey you, Lord. Give Sunday school teachers the wisdom so they can teach these children to know you, to know about the Bible. So when they are ready, they will declare their faith in water baptism. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. And now we want to continue to worship you. In Jesus' name we pray and everyone says, Amen, Amen. Tuhan memberkati. Kita akan melanjutkan pujian kita. Ya, kita hari ini di hari terakhir dengan tema yang dalam pertumbuhan rohani hari ini terakhir ya kok ya? Spiritual growth ya? Hari ini terakhir, ya kita yang terakhir. Gimana selama ini terberkati dengan tema spiritual growth? Amin. Saya kira enggak. Kalau saya pribadi terberkati sangat. Bukan karena saya hari depan saya belaga-belaga terberkati, enggak. Saya benar terberkati. Lagu pertama tadi itu saya pilih, sebenarnya saya awalnya nggak ngerti, apa sih? Kayak ubah hatiku seperti hatimu, ubah hatiku seperti hatimu, iya. Setulus salibmu. Buat saya nggak jelas apaan. Sampai waktu itu pas Tante Hatin khotbah ada ayat yang ini bunyinya seperti kira-kira seperti ini. Keinginan daging itu perzinahan, percabulan, bla 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 bla. Pokoknya itu semua buat saya jelas lah secara hukum juga nggak legal. Tapi ada yang dibilang ini kepentingan diri sendiri, ternyata itu keinginan daging gitu. Dan waktu itu saya baru ngeh, oh iya setulus salib Tuhan. Tuhan itu disalib bukan untuk kepentingan diri sendiri aja, tapi untuk kepentingan kita semua. Betul, yang dari dulu sampai sekarang, dan juga sampai nanti orang terakhir. Dan waktu kita mau mengenal Tuhan, waktu kita mau bertumbuh, kita bukan untuk knowledge kita aja kita simpen, enggak. Tapi kita bertumbuh supaya orang-orang di sekitar kita terberkati. Dengan itu kita nggak belajar untuk kepentingan diri sendiri, tapi justru untuk kepentingan Tuhan dan kita jadi berkat untuk orang sekitar kita. Amin. Mari kita belajar bertumbuh dan mari kita nyanyikan satu lagu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku itulah
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Jemaat Tuhan, saya pegang sebagai Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. katakan dengan sungguh-sungguh. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi Saya undang hambanya untuk memberitakan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyembah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan membagikan firman-Mu Tuhan.
mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, juga setiap jemaat yang mendengarkan. Biar Tuhan Yesus yang apa hamba-Mu sampaikan Tuhan ini menjadi isi hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, katakan dulu kiri kanannya, Anda luar biasa. Yang keras dong, yang keras. Kasih bangun kalau ngantuk, mungkin ada yang ngantuk ya. Iya. Puji nama Tuhan, Anda luar biasa di mata Tuhan ya. Hari ini hari yang terakhir saya membagikan tema dari bulan ini, yaitu tentang pertumbuhan rohani ya. Kita rindu semua bertumbuh ya, bukan hanya secara fisik tetapi secara rohani. Ya, itu yang terpenting ya. Tema yang saya bagikan adalah 4 hambatan pertumbuhan rohani. Ya. Walaupun kita mungkin sudah rajin beribadah, ya, kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah menjadi orang Kristen dari kecilnya, tetapi ada saja gangguan-gangguan, ya, hambatan-hambatan untuk kita semakin hari semakin menjadi serupa seperti Kristus. Ya. Nah, ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka ia dapat dipandang sebagai sebuah tunas tanaman yang baru bertumbuh, ya, seperti pohon, begitu yang mungkin tidak langsung saja begitu langsung menjadi besar, ya, diawali dengan mungkin benih yang sangat kecil, ya, sama seperti pertumbuhan rohani. Ya, ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia dipandang sebagai tunas yang tanaman yang baru bertumbuh. Dia memerlukan waktu, ya, untuk bertumbuh. Nah, dalam Mazmur 1 ayat 1-3 begini firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan ia tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Seharusnya dengan adanya faktor-faktor yang Allah sediakan, ya, dalam kita setiap orang percaya dapat mengalami pertumbuhan rohani yang baik, ya, sejalan dengan lamanya waktu ia mengikut Tuhan, ya, Yesus Kristus hingga menjadi dewasa, ia harus memiliki karakter seperti Kristus. Ini penting. Tidak menjadi penting seberapa lama Bapak Ibu mungkin sudah menjadi jemaat di tempat ini. Tidak seberapa penting Bapak Ibu sudah lama melayani Tuhan, ya. Yang terpenting adalah bagaimana karakter Yesus Kristus itu sendiri ada dalam diri Bapak Ibu. Amin. Ya. Karena setiap orang akan melihat, ya, untuk orang itu apakah ada yang dihasilkan. Ya, ada buahnya begitu. Ini penting. Ini jangan sampai kita sudah mungkin lama melayani Tuhan, lama mengenal Tuhan, ya, tetapi kita tidak melihat, ya, kita bahkan mungkin mengalami stagnasi atau kemandekan dalam tempat tetap berjalan di tempat begitu. Sehingga ya mungkin sudah puluhan tahun kita mungkin berada di dalam satu gereja, tetapi kita tetap saja tidak bertumbuh secara rohani, ya. Ada pernah lihat Bapak Ibu pohon bonsai? Ya, mungkin pernah kita lihat ya secara langsung ataupun mungkin di TV kita lihat atau di YouTube pohon bonsai, ya. Pohon itu yang mungkin harusnya besar, tinggi, ya, tetapi kerdil begitu. Ini satu yang unik, ya. Ada banyak halangan atau gangguan yang menghambat pertumbuhan kita secara normal, ya. Nanti saya akan jabarkan 4 hal ini untuk Bapak Ibu memahami, mungkin ada sudah dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan yang terlebih dahulu.
ya, tetapi saya akan mengupasnya lebih lagi, ya. Hal-hal ini saja yang membuat kita untuk mengetahui hambatan itu sehingga dapat menolong ya melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kita untuk kita mampu mengatasinya, ya, sehingga kita mengalami pertumbuhan, ya, pertumbuhan rohani yang sesuai dengan ukuran Kristus itu sendiri. Ini kerinduan kita, ya. Bapak Gembala punya kerinduan juga, tentunya tidak mau melihat setiap jemaat yang ada dalam setiap mungkin keadaan, setiap pelayanan Tuhan sudah rajin, ya, bergereja sudah rajin, tetapi tidak melihat pertumbuhan rohani itu, ya. Kita akan belajar hambatan apa saja yang ada, ya, yang pada akhir-akhir zaman ini mengikat kita sebagai orang Kristen. Ya, menjadi seorang Kristen bukan otomatis menjadi orang yang mungkin bebas dari masalah. Ya, Bapak Ibu boleh berdoa untuk Tuhan melalui setiap hambatan, tetapi sesungguhnya kita menyadari ada doa-doa yang mungkin kita sampaikan yang Tuhan jawab, ada juga doa-doa yang Tuhan tidak bisa jawab. Ya, untuk itu kita perlu respon yang benar supaya kita tahu. Ya. Sehingga waktu kita mungkin tidak dijawab Tuhan, ya, kita tidak menjadi orang yang kecewa. Kita tidak menjadi undur. Kita tidak menjadi orang-orang yang mungkin tidak bertumbuh secara rohani. Ya. Setiap masalah itu ada di bawah Tuhan untuk kita memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Ya, setiap itu masalah ada selalu untuk kita diperkuat iman kita pada Tuhan. Ya, ini enggak jadi ya, saya pencet dari tadi. Ya, yang pertama Bapak Ibu, ya, ini adalah dunia. Ya. Waktu kecil saya masih ingat ya, mungkin saya belum lahir, ada satu grup band begitu yang sangat terkenal sampai lagu-lagunya saya belum lahir. Masih saya ingat begitu, suka dinyanyikan oleh orang-orang, ya. Masih ingat God Bless, gitu ya, grup vokal, grup band yang mungkin grup rock begitu. Ya, saya masih ingat vokalisnya adalah Ahmad Albar, ya, yang rambutnya itu kribo. Kalau saya ingat cuma rambutnya aja tinggi ya, karena dia turunan Arab begitu. Ahmad Albar ini, ya. Dia nyanyikan lagu panggung sandiwara, dunia ini panggung sandiwara, begitu kan? Nike Ardila juga pernah nyanyikan ya. Itu lagu sepertinya waktu zamannya itu lagu yang sangat fenomenal ya di tahun 70-an. Ya, saya lahir 75, mungkin 5 tahun sebelum saya lahir grup band ini sudah sangat terkenal ya. Sama juga ya, terkadang ketika kita mengingat tentang bagaimana dunia ini ada, ya, kita seringkali melihat dunia ini menjadi satu hambatan untuk kita bertumbuh secara rohani. Ya. Dunia memiliki 3 bentuk unik yang selalu ada untuk menghambat pertumbuhan rohani kita. Ya. Orang-orang Kristen, terutama yang pertama adalah keinginan mata, yang kedua adalah keinginan daging, dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Ya, keinginan mata ini timbul karena ingin melihat sesuatu yang lebih indah begitu. Ya, kalau para pria mungkin dijerat ya oleh para wanita begitu, melihat kecantikannya. Begitu juga para wanita melihat mungkin ya keindahan dalam diri pria, gantengnya orang itu, ya seperti itu. Juga keangkuhan hidup. Ya. Pada akhir zaman ini manusia sudah hidup tanpa lagi kasih. Ya. Sudah sulit sekali kita menemukan yang namanya kasih. Bahkan mungkin tidak ada kepedulian terhadap kebutuhan orang lain begitu. Manusia sudah menjadi egois,
Ya. Manusia sudah hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Terkadang juga mungkin manusia tidak memiliki perasaan atau melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Banyak sekali. Bukan hanya di luar sana, tetapi di dalam gereja, ya. Saya lihat ada teman saya, ya, yang mungkin beberapa hamba Tuhan untuk sesuatu kedudukan begitu jabatan, mereka saling berebutan. Ya, ada teman saya bilang sampai BPD-nya itu bingung karena semua mau menjadi ketua begitu. Nah, inilah sifat kita yang pada dasarnya mungkin juga seorang hamba Tuhan masih memiliki sifat-sifat dunia. Kita masih mau, ya, untuk keinginan-keinginan daging kita saja. Keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Ya, jabatan-jabatan itu pingin kita ambil semua. Ini berbahaya, ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata firman Tuhan begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, hati-hati. Kalau kita lebih sering kali memikirkan hal-hal dunia, ya, tidak memikirkan hal-hal rohani, mungkin kita lupa ke gereja itu harus setiap minggu, ya. Mungkin kita lebih penting, saya mungkin lebih penting pergi ke pantai begitu. Atau saya lebih penting mancing, ya. Atau saya lebih penting mungkin melakukan aktivitas yang saya suka. Ini kita bisa lihat sepertinya kita lebih mementingkan kepentingan dunia, keinginan daging kita, keinginan mata kita. Ya, kita harus sungguh-sungguh. Banyak, ya, pada zaman sekarang ini kekristenan sudah menjadi suam-suam kuku begitu Bapak Ibu. Ya. Ini juga yang dilakukan oleh iblis, ya, ketika dia mencoba Yesus Kristus. Ya. Kita bisa melihat atau meneladani cara Yesus untuk kita bisa menang atas ketiga cobaan, ya. Yaitu dengan kuasa firman Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita sering kali mendengar firman Tuhan, kita menangkapnya itu dan kita bisa meresponinya dalam hidup kita, ya. Matius 1 ayat 11, saya ingin baca kita baca semua ini. Nanti saya ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, kemudian saya juga yang berikutnya yang ketiga, Bapak Ibu yang selanjutnya, ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian yang pertama. Matius 4 ayat 1 sampai 11, begini firman Tuhan. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. 1, 2, 3, silakan Bapak Ibu. Oh, enggak kelihatan ya? Setelah, ya mungkin bisa pakai di HP ya, atau gimana? Terlalu kecil. Setelah berpuasa, oke saya bacakan saja ya. Oke. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, karena engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan ya seterusnya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Ayat yang keberapa tuh? Saya juga. 9 ya. Ya, lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, engkau sujud." Oh. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang Yesus melayani Yesus. Ya. Ada banyak orang Kristen yang jatuh ke dalam salah satu atau seluruh godaan ini ya. Yang dikenal dengan 3 tah begitu. Saya sering dengar hamba Tuhan menyampaikan 3 tah. Yaitu wanita, tahta, dan harta. Ya, sehingga secara rohani mereka tidak bisa bertumbuh secara rohani. Sama, iblis memakai cara ini. Ya, keinginan-keinginan saya sampaikan tadi, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, ini dipakai iblis. Ya. Orang-orang yang mengasihi dunia atau bersahabat dengan dunia sama artinya dengan menjadi dirinya musuh Allah. Kalau kita lebih memilih untuk dunia begitu, kita mencintai dunia lebih daripada Tuhan, kita sudah tidak mengasihi Tuhan. Itu yang dinamakan kita menjadi musuh Allah. Berhati-hati. Ada saja mungkin ya halangan untuk kita dijauhkan, untuk kita tidak mengasihi Tuhan. Ada saja. Mungkin anak kita begitu, atau mungkin suami kita, atau istri kita sendiri, atau teman kita sendiri. Ya, sehingga kita tidak ada waktu untuk dekat dengan Tuhan. Untuk mungkin kita datang bergereja begitu. Kita harus waspada dengan hal-hal ini. Mana yang utama, Tuhan atau yang lain, Tuhan atau dunia. Jangan kebalik. Sekarang kalau kita lihat pergi ke city di sana, ya, orang-orang di city itu lebih memilih mungkin pergi pada hari Minggu bukan ke gereja, sehingga gedung-gedung gereja itu banyak yang kosong. Mereka mungkin lebih banyak pergi ke tempat-tempat ya olahraga begitu, seperti apa rugby begitu, mereka suka. Yang menjadi hobi mereka. Banyak gereja yang kosong, gereja sudah tidak menarik. Ya, ini cara iblis untuk menjauhkan kita supaya kita tidak bertumbuh. Dalam Yakobus 4 ayat 4 begini firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini firman Tuhan. Ya, dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu, ya, kamu lebih mencintai dunia, kamu lebih mementingkan hal-hal jasmani, kamu sibuk bekerja begitu. Memang sulit, kita kadang-kadang ikut Tuhan memang tidak semudah seperti yang saya sampaikan begitu. Ada beberapa mungkin jemaat kita yang harus bekerja begitu. Saya juga dulu mengalami, ya. Tetapi saya memilih tidak bekerja. Ya, saya percaya Tuhan saja yang mencukupkan begitu. Memang berat, tidak bisa diterima langsung saja begitu. Memang perlu perenungan, perlu kedewasaan, perlu pertumbuhan rohani sehingga kita memahami. Ya. Kalau soal-soal uang, ya saya terkadang tidak terlalu pusing begitu. Ya. Saya tidak terlalu pusing, misalkan, aduh gaji kamu sekarang sudah agak turun begitu, kalau diskusi dengan istri saya. Saya bilang, ya yang penting saya masih kerjalah begitu. Cukuplah, mungkin kalau kurang ya nggak apa-apa. Tetapi tetaplah, pasti saya cukup, bisa saya hidup begitu. Ya, ada teman saya, kamu Sunday not coming? Double money nih. Saya bilang, I'm not coming.
before I coming, no, I not anymore. Saya bilang, I must going to church. Saya bilang begitu. Oh ya, good. Memang harus bayar harga ya. Kita menjadi seorang Kristen yang berbeda begitu. Yang memiliki prinsip, tentunya prinsip kerajaan Tuhan ya. Kita mau dewasa dalam Tuhan. Nah, yang kedua, ini ya, sebelumnya ya. Kita harus menyadari juga ya, senjata kita yaitu adalah iman. Iman saja yang dapat kita dapat menjadi kita melawan untuk pikiran kita tentang hal-hal dunia ini. Ya. Hanya iman saja yang mampu mengalahkan dunia. Ya. Iman itu muncul dari firman Tuhan. Sering dengar firman Tuhan, sering baca Alkitab, sering doa. Ya. Proses pertumbuhan rohani itu bukan otomatis Bapak Ibu. Langsung jadi begitu. Perlu usaha dari kita juga ya. Jadi Roma 10 ayat 17 begini firman Tuhan. Jadi iman timbul dari apa yang didengar dan apa yang didengar itu berasal dari pemberitaan tentang Kristus. Dengarkan saja firman Tuhan yang terkadang mungkin kita tidak mengerti begitu, yang seringkali mungkin kita tidak paham, yang seringkali kita mungkin pikir membosankan begitu. Tetapi kita sesungguhnya waktu kita mendengar firman Tuhan, kita sedang mengisi hati kita. Manusia rohani kita semakin hari semakin kuat. Ya, kita tidak menjadi orang yang lemah begitu. Ya, oleh karena itu dengan iman kita percaya, ya, itu datang daripada berita, tetapi berita itu adalah sabda Kristus. Ya. Jika kita mendengar, membaca, merenungkan, mempelajari dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, maka ketika godaan yang menghambat itu bisa kita atasi. Roh Kudus saja yang memampukan saya. Bapak Ibu punya Roh Kudus kan? Itu saja. Bergantung pada Roh Kudus. Kalau kedagingan kita selalu lemah, ya ngantuk, capek, lebih enak mungkin kita tidur, istirahat di rumah, begitu. Ya kan? Daripada ke gereja harus bangun pagi-pagi melayani Tuhan, ya gereja cuma begitu saja. Inilah keinginan-keinginan daging, bukan dari keinginan Allah itu sendiri. Keinginan dunia. Jangan seperti inilah, ya. Nah, yang kedua, hambatan ketika kita menjadi mau bertumbuh adalah iblis atau setan-setan begitu, ya. Ya. Yesus berkata bahwa iblis adalah pencuri yang selalu ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya. Memang mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung iblis itu seperti apa. Iblis zaman sekarang Bapak Ibu tampilannya keren-keren, cakep-cakep, ganteng-ganteng begitu, menarik. Ya betul. Ya iblis tuh udah nggak zaman lagi tuh yang mukanya serem begitu, yang menakutkan. Tetapi yang mungkin manusia melihat, aduh ini cakep banget begitu, menarik sekali, mengikat saya, memikat saya. Ya, menjadi jerat buat hidup saya. Ya, Yohanes 10 ayat 10 begini firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Ya, pencuri datang. Ya. Ya, sesuai dengan arti namanya itulah pendakwa iblis. Hati-hati. Ya. Kalau kita lihat, ya, banyak iblis menyamar menjadi malaikat terang begitu, firman Tuhan katakan. Sehingga apa? Perlu Roh Kudus, perlu kepekaan untuk kita membedakan mana yang benar dengan mana yang hampir benar begitu. Benar. Ya, zaman sekarang manusia banyak yang baik, Bapak Ibu. Tapi baik saja tidak cukup, Bapak Ibu. Dia baik tapi benar, itu yang baik sekali, itu yang benar sekali.
itu yang tepat. Karena orang-orang tidak beragama pun banyak yang baik, Bapak Ibu. Ya, kalau kita perhatikan, aduh orang ini baik sekali loh. Jadi menjadi orang Kristen tidak cukup hanya baik, Bapak Ibu. Ya, kalau kita patokannya melihat segala sesuatu dengan hal yang mungkin kita rasa itu baik, ini bisa bahaya. Ya, banyak orang-orang di luar sana mungkin baik. Ya, perbuatannya baik, tetapi dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Begitu. Tuhannya siapa? Ini yang berbahaya, kita harus pahami itu. Ya. Sehingga iblis ini ya selalu mengusik perasaan kita agar kita selalu merasa bersalah, menuduh. Ya, kalau kita mengalami hambatan pertumbuhan rohani kita dari iblis. Ya, dia bilang iblis kan, aduh kamu ini enggak mampu, kamu ini ya lemah, kamu ini orang berdosa, kamu ini tidak layak begitu. Kamu ini tidak layak di gereja, kamu sudah banyak bersalah. Ya sama dalam firman Tuhan, dalam Zakaria 3 ayat 1-3, begini firman Tuhan. Kemudian penglihatan keempat, imam besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Inilah kerjanya iblis, selalu mendakwa. Ya. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Ya, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu kita berdiri di hadapan malaikat itu. Ya, kalau kita melihat iblis seringkali mengecilkan kita. Ya, dia seringkali membuat kita sepertinya tidak berani ya untuk kita move on gitu. Kamu ini ya mungkin orang yang tidak mampu, kamu ini mungkin orang yang biasa saja. Sehingga kamu ini tidak bisa menang begitu. Kita didakwa terus, kamu ini siapa? Saya sudah lihat kamu buat dosa hari ini. Siapa kamu? Kemarin kamu buat salah kan begitu. Iblis seringkali atau setan-setan ini membuat pertumbuhan rohani kita tidak bertumbuh. Ya, banyak. Ya, seperti orang-orang mungkin yang sudah melayani Tuhan puluhan tahun, dipakai Tuhan, masih saja digoda. Ya, Yesus sendiri diganggu. Kita tidak menjadi takut dengan hal itu, tetapi kita harus semakin bertumbuh. Ya, sehingga iblis tidak terus mengganggu kita, ya, sehingga kita tidak mau bertobat begitu. Ya sudahlah, pokoknya saya semakin hari semakin jauh sama Tuhan, lupa dengan Tuhan, tidak bertobat. Ya, kita terus melakukan hal-hal dosa itu lagi, jatuh lagi, jatuh bangun aku, begitu lagu dangdutnya. Jatuh bangun. Lagu orang Indonesia tuh, siapa yang nyanyi ya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kita harus selalu ingat bahwa kita telah menerima karya pembenaran Yesus Kristus merupakan tentang lenan putih yang harus terus kita kenakan sehingga ketika iblis mendakwa kita, maka kita kedapatan benar di hadapan Allah dan terus mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Kita tolak, ya. Iblis nyala engkau begitu. Kepentingan dunia nyala engkau. Ya, aku mau setia kepada Tuhan. Ya, Roma 3:26 maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan pada masa ini bahwa ia adil juga membenarkan orang-orang percaya kepada Yesus. Ya, kita kuat dalam Tuhan. Yang ketiga, cepat saja, diri sendiri. Hambatan pertumbuhan rohani yang ketiga adalah diri sendiri.
ya. Diri sendiri ini terkadang menjadi hambatan untuk kita bertumbuh, ya. Ya, kehendak bebas atau free will itu yang Allah berikan ketika manusia diciptakan tetap berlaku ketika seseorang ada di dalam Yesus Kristus. Masih ingat ya? Kita harus ingat ini. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan Yesus, bukan otomatis kita bebas dari segala macam masalah yang ada. Tetapi ya, free will itu, kehendak bebas kita masih ada. Ya, kita melihat, ya, kira-kira apa yang harus kita pilih masih bergantung kepada kita, walaupun kita sudah puluhan tahun mungkin setia dengan Tuhan. Ya, kehendak bebas itu bisa digunakan untuk mau bertumbuh atau tidak begitu. Ya, jadi saya katakan lagi tadi Bapak Ibu, pertumbuhan rohani itu bukan otomatis blek begitu. Misalkan ada hamba Tuhan besar begitu, saya kan nggak besar nih, ya, yang besar mungkin perutnya besar ya begitu. Doakan, tumpang tangan, berubah begitu, enggak begitu. Kita sendiri yang usahain. Kita harus bangun pagi-pagi ke gereja. Kita harus mungkin bangun pagi-pagi berdoa. Kita mungkin harus giat baca firman Tuhan begitu. Jadi kita harus mengusahakan diri kita sendiri, ya. Pertumbuhan rohani itu bukan sesuatu yang berlangsung secara terpaksa atau otomatis, ya. Ini melainkan sesuatu yang diusahakan, ya. Rasul Petrus menggunakan kata imperatif, bertumbuhlah begitu. Maksudnya ini satu perintah begitu. Seperti perintah, hendaklah kamu saling mengasihi. Berarti harus begitu. Ada sesuatu yang kita lakukan, ada tindakan kita. Waktu kita menjadi orang Kristen yang mau bertumbuh, ya kita harus berusaha. Bukan hanya mengatakan, oh Roh Kudus, saya percaya Engkau akan mengubahkan hatiku. Tetapi main judi mungkin masih di luar sana begitu. Enggak balance. Jadi karya Roh Kudus kita percaya, tetapi juga kehendak kita, free will kita untuk kita mau bertumbuh, itu juga kita harus kita usahakan, ya. Dalam 2 Petrus 3:18 begini firman Tuhan, tetapi bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ayo jemaat, giat untuk bertumbuh. Kita mau berubah, ya. Kita menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Kita mau bertumbuh dalam Tuhan, ya. Berarti seperti saya katakan lagi, Roh Kudus yang menolong untuk kita bertumbuh, ya. Kita percaya itu, ya. Namun tidak kita hanya merasa puas begitu. Saat ini ya rohani saya seperti ini, saya sudah melayani Tuhan, tapi saya mau lagi. Mungkin suami saya rindu untuk selamat, istri saya selamat, saya juga mau supaya dia bertumbuh rohani. Ya, kita terus semakin hari semakin mau untuk kita kuat dan bertumbuh begitu. Ya, jangan sampai kita menjadi pohon yang tidak berbuah begitu, ya. Seperti ilustrasinya Pak Dede minggu lalu, ya, waktu disampaikan, ya, tidak berbuah begitu. Pohon alpukat, saya masih ingat ilustrasi saya, pohon alpukat di belakang ini waktu rumah saya di Bogor, ada pohon alpukat, saya perhatiin, Tuhan ini kok pohon alpukat nggak berbuah ya, udah puluhan tahun begitu, nggak puluhan tahun sih, beberapa tahun begitu. Saya lihat kok batangnya gemuk begitu, sehat, daunnya banyak begitu. Saya lihat ke atas, oh rupanya ada sesuatu di situ di atas. Apa kata Bapak Ibu? Benalu, ya. Saya nanya Bapak Ibu kaget. Benalu, saya lihat kenapa nih? Gak berbuah. Ada benalu, ada sesuatu yang mengikat dia. Sehingga mungkin pohon alpukat ini, ya, tidak berbuah karena benalu ini memakan sari-sari dari pohon itu.
Janganlah kita menjadi orang Kristen yang ditumpangi benalu. Bapak Ibu, ya, benalu itu kan banyak ya. Ya bisa berupa mungkin dosa-dosa kita masa lalu, ya sakit hati kita, begitu. Sehingga kita tidak berbuah, kita tidak bertumbuh. Ya, kita mau lepaskan benalu. Ya, akhirnya ada satu mamang itu saya dipanggil mami saya, "Mang, bersihin tuh benalu." Ya, 1 tahun kemudian berbuah pohon itu karena benalunya sudah dipotong. Kita juga begitu. Kita harus memotong benalu-benalu yang ada dalam diri kita. Ya. Jangan seperti ini ya, Titikus. Dalam kisah para rasul 20 ayat 7 ayat 12. Bapak Ibu bisa baca nanti. Ya, ini menggambarkan bagaimana dia sebetulnya duduk mendengarkan khotbah dari Paulus di jendela begitu sampai jatuh. Karena mungkin dia pikirannya masih ngantuk juga, mungkin masih pikiran-pikiran yang lain seperti itu ya. Ini cepat saja karena waktu juga. Ya. Kita harus hidup bagi Kristus secara all out begitu, sepenuh hati kita, ya, atau tidak sama sekali atau tidak suam-suam lagi. Ya, ada satu penelitian dari George Barna ya di Amerika. Dia bilang begini, orang Kristen sudah tidak lagi berbeda begitu. Orang Kristen sudah menjadi serupa dengan dunia yang akan diubahkannya begitu. Ini ngeri. Kalau kita orang Kristen, kita hampir sama dengan, bahkan sama dengan orang dunia. Jadi bagaimana kita mau mengubah orang-orang dunia ini begitu? Satu hal yang mungkin tragis. Kita coba ya setiap hari berdoa mengubah bangsa ini, berdoa setiap minggu begitu, tetapi diri kita sendiri orang Kristen tidak berubah begitu. Sama saja bohong kalau orang ngomong begitu. Janganlah seperti itu. Ya, ini firman Tuhan, maaf Bapak Ibu, ya agak sedikit keras, tetapi inilah kebenaran firman Tuhan. Saya harus sampaikan. Saya mau Bapak Ibu bukan hanya menjadi orang-orang yang mungkin tidak dewasa. Saya rindu untuk kita dewasa. Yang terakhir, ya, yang keempat sebentar lagi, pengajaran sesat. Ya, banyak sekali pengajaran sesat pada akhir zaman ini. Ya. Banyak sekali yang mungkin kita diikat begitu. Kita harus peka, ya. Yang kita tidak kalah pentingnya mencermati pengajaran sesat ini, khususnya di akhir zaman ini, ya. Yang dimaksud dengan sesat di sini bukan hanya sekedar mungkin tentang pengajarannya begitu, firman Tuhan, ya seperti Pak Erastus yang sering Pak Dede omongin begitu. Bukan hanya itu, tapi atau ajaran-ajaran palsu berupa bidat-bidat seperti saksi Yehova begitu ya, teodesi atau Mormon begitu. Ini udah banyak, memang kita tahu. Tapi ya dalam Matius 24 ayat 11 begini, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya. Jadi bidat-bidat ini yang memang terus terang menolak begitu, ya, membuat kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Namun di samping itu ada pengajaran yang memberitakan firman Tuhan yang tidak sepenuhnya begitu, Bapak Ibu. Ya, kelihatannya sih memang benar begitu, Bapak Ibu. Ini yang saya katakan tadi, yang mirip benar dengan yang benar itu kita harus peka, kita tahu. Di akhir zaman ini, ya, artinya ada pengajaran yang lebih menekankan mungkin berkat begitu, ya, secara jasmani dikenal dengan Injil kemakmuran, prosperity gospel begitu, ya. Ada orang bilang begini, ayo, pokoknya kamu ikut Tuhan Yesus. Kalau ikut Tuhan Yesus pasti kamu diberkati Tuhan lah, sakit penyakit jauh, ya, tidak ada itu.
Kamu akan diberkati Tuhan, dicukupkan. Saya bukannya tidak setuju Bapak Ibu. Terkadang kita harus lihat, ya, kita menjadi orang Kristen bukan yang mencari berkat begitu. Ya, ada beberapa gereja yang seperti itu. Ya, sudah besar juga jemaatnya, sudah ribuan, begitu banyak. Ya, mereka menggiring jemaatnya kepada satu konsep yang salah. Mengikut Yesus itu pasti kita harus juga memikul salibnya. Salib kita sendirilah, bukan salibnya. Kalau salibnya itu terlalu besar Bapak Ibu, kita tidak mungkin sanggup salib kita sendiri kita pikul. Kita juga harus tahu, mengikut Yesus itu tidak menjadi mudah. Ya, dalam Matius 16 ayat 24 begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya dan mengikut aku. Ya, dalam Matius 16 ayat 24. Ya. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, bukan menjadi orang Kristen yang cengeng begitu. Ya, yang penting kita berdoa Tuhan Yesus, ya. Tuhan, saya berdoa supaya mungkin masalah ini lalu begitu. Saya mau Tuhan sendiri yang saya pengen begini, saya pengen begini, saya pengen begini. Jadi kita menjadi seperti bayi rohani. Kita meminta hanya sesuatu yang mungkin baik bagi kita. Tapi kita jangan lupa juga waktu kita berdoa mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan Tuhan yang Tuhan tidak bisa jawab begitu. Mungkin kita bisa berdoa untuk kesembuhan, kita tidak mengalami kesembuhan. Kita minta Tuhan memberkati, Tuhan tidak menjawab. Tetapi kita meresponi yang baik. Ini yang penting. Kita tahu, oh Tuhan, waktu Tuhan tidak menjawab bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan tidak menolong saya, tidak. Tetapi ini hanya untuk membuat iman, percaya saya kepada Tuhan semakin hari semakin Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau berbeda. Ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertumbuh secara rohani. Ya, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ya, no crown, no crown. Ya, di balik salib barulah ada kemuliaan. Setiap penderitaan yang kita terima, kita harus melihat Tuhan saja yang menjadi fokus kita. Itu saja, kita melihat itu. Ya, hendaklah Bapak Ibu pada akhir zaman ini, ya, saya mengundang jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, yang kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah semakin dekat. Ya, kalau kita diibaratkan sebagai mempelai laki-laki yang oleh Roh Kudus untuk dipersiapkan, ya, gerejanya untuk menjadi mempelai perempuannya, ya, kita hendaknya mau menjadi dewasa. Adakah, saya tanya nih sekarang, adakah seorang mempelai itu anak-anak Bapak Ibu? Yang mungkin umur 5 tahun udah nikah begitu. Suami istri, pasangan kita, inilah Bapak Ibu pasangan suami istri. Pas dilihat, ih kok anak kecil ya mempelainya. Mempelainya ya orang yang di belakang seperti Michael dengan Lily itu ya, pasti dia dewasa. Enggak mungkin umur 6 tahun sudah mempelai. Ya, hendaknya juga kita seperti itu, kita menjadi mempelai yang menjadi dewasa. Begitu. Sehingga kita layak. Dewasa secara rohani Bapak Ibu, ya. Sehingga waktu perkawinan itu dilaksanakan, ya, kita tidak menjadi seperti anak-anak kecil. Waktu ada masalah, habis nikah, udah pokoknya gue mau cerai dah. Nggak bisa begitu. Baru 1 hari kita udah nikah minta cerai. Nah ini kan pasangan yang mempelai yang tidak dewasa. Ya. Kita dipersiapkan seperti mempelai laki-laki yang oleh Roh Kudus. Ya. Sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai perempuan. Ya. Mari. Ya, saya mendorong Bapak Ibu, ya, kita tinggalkan status kita yang kanak-kanak, yang terus mungkin tidak bertumbuh begitu, ya, sehingga kita tidak dapat memuliakan Tuhan. Kita menjadi orang-orang
yang dewasa dalam Tuhan, kita menjadi kuat. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan yang mungkin sederhana, yang mungkin disampaikan dengan singkat begitu saja, tetapi biarlah ini menjadi rema untuk kehidupan kita. Saya undang untuk pemain musik. Ya. Kita akan meresponi firman Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk setiap karya Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang tadi yang pertama, Jadi Sepertimu. Saya suka lagu ini ya, Bapa Kau Setia. Kita mau bukan hanya sekedar lagu, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang memang dewasa dalam Tuhan. Nyanyikan lagu ini ya. Haleluya. Mari singer bantu saya ya, kita dengan sungguh-sungguh. Bapa Kau setia, amin. Takkan meninggalkan, amin. Nyanyi yuk. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan, katakan kerindu. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Tinggikan namamu, amin Tuhan. Karena ku tahu, amin, Engkau dalamku dan ku dalammu. Sekali lagi, Bapak. Bapa Kau, haleluya. Ayo jemaat Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Takkan meninggalkan, amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Ubah hati kami Tuhan, haleluya. Ubah hati, haleluya, haleluya, yes. Oh Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, mengubah hati kami yang keras menjadi lembut Tuhan. Karya Roh Kudus bekerja dalam setiap hati jemaat-Mu Tuhan, haleluya. Oh, ubah hati kami Tuhan, oh Yesus, haleluya. Biar mataku seperti mata-Mu Tuhan, dan selalu memancarkan kasih-Mu kepada kami. Pancarkan haleluya. Ku mau jadi seperti-Mu, haleluya. Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, haleluya. Takkan terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Dan ku percaya, amin, Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, kerinduanku, ini kerinduan kami jemaat-Mu Tuhan. Tinggikan, biarlah kami mau bertumbuh secara rohani Tuhan, sehingga kami tidak menjadi kanak-kanak dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Dan ku dalam-Mu, ubah hatiku, ubah hatiku, yes Tuhan. Roh Kudus masuk lebih lagi dalam setiap hati jemaat-Mu, mengubah hati mereka Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan, haleluya. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi
ubah hatiku. Menyembah Tuhan. Nyanyikan dengan kesungguhan hatimu. Biarlah Roh Kudus mengalir dalam jiwamu, mengubah setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Biar mata kami seperti matamu Tuhan. Biar mataku, haleluya Tuhan, seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. ku mau jadi ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi Seperti-Mu, ku mau jadi, ku mau jadi. amin Tuhan, seperti-Mu. Bapa, kami berdoa Yesus, karya-Mu saja Allah Roh Kudus yang memampukan kami. Hamba-Mu terbatas sebagai hamba Tuhan, memiliki kekurangan dan kelemahan. Kami minta Tuhan Yesus, Roh Kudus berkarya dalam setiap hati jemaat. Biarlah Tuhan hati yang mengeras Kau lembutkan Tuhan. Kami berdoa untuk pertumbuhan rohani itu bisa terjadi sehingga kami dapat banyak memenangkan jiwa, sehingga kami percaya kami dipakai Tuhan untuk membawa gereja ini semakin hari semakin maju dalam Tuhan. Berkati Bapak Gembala, berkati para pengurus juga jemaat yang ada di rumah Tuhan Yesus, yang sakit, yang mungkin mengalami masalah, Tuhan Yesus menolong. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Rusli yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Baik, nih kalau saya maju ya dia feedback. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan pengumuman, Kylie cek one. Cek 1 2. Ini padahal saya sudah mute semua yang menghadap ke sini, tapi masih feedback sebenarnya. Ya, Kylie ada rencana fundraising, nanti dia akan menyampaikan program ini. Saya persilakan Kylie. Good morning, how are you? I hope you all like getting gifts. Put your hand up if you like getting gifts, especially around Christmas time. We all love getting gifts. But we are going to give you a brand new opportunity to give a child a gift this Christmas. But it's just not any ordinary gift. It is a Christmas gift that comes with the opportunity to receive Christ at the same time. We just sing about God opening our heart, making our eyes be like His eyes.
And the word of God in Romans chapter 10, verse 17 says, faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. So I want you to give your attention to the screen, and we're going to introduce Samaritan's Purse to you. It all begins with a shoebox gift, and then the greatest journey is just about to start. It's this unique 12-lesson discipleship program that teaches children about the Bible and Jesus Christ. It's an opportunity, really, for children to lay a firm foundation for a life and faith set on their Savior. Kids learn that they're new creations in Jesus Christ, that God saves them from their sins forever. They memorize Bible verses and learn how to follow Him each day. They even learn to share their faith in Christ with others. And then, children receive a Bible in their own language when they graduate from this unique discipleship experience. And for hundreds of thousands of children around the world, the adventure of faith in Christ is just beginning. And that is the greatest journey. That is the greatest journey, and it starts with just a shoebox. Do you know this Samaritan's Purse? They have been doing this since 2009, and since 2009, they have had over almost 17.5 million decisions for Christ. That is 2.5 decisions per minute. And it just starts with one shoebox. So what they do is they go to villages all around the world, they give a shoebox, and at the same time, when they give their shoebox in the local church, and they invite all the people and the kids of the village to come, they also give the gospel booklet, and they give them the opportunity to receive Christ. Last year, over 55% of the children decided to receive Christ. Then they sit the children through the 12-week program, and that's how they become discipleships of Christ. So this is an amazing opportunity we have just by giving a simple gift. It's very easy. All we have to do is fill a shoebox, and that shoebox will go to a child, and that child will hear the gospel and have an opportunity to become a disciple for Christ. So what we're going to do is you don't have to be busy trying to go to Kmart and get all the bargains you can find. All we ask you to do is prayerfully consider what is your best financial gift that you can give. And we will collect the money over the next 3 weeks. And Rosalie and I will organise all the shoe boxes and making sure they get on time and everything like that. The reason we're collecting now is so that they can get to the world by Christmas time. So we will set up the group and everything, and all the information will be in there on the way that you can give. And like I said, you don't need to be busy running around Kmart trying to find all the bargains. Rosalie and I will do that. But I ask you, please prayerfully consider what is your best financial gift that you can give. We will collect the money, and then Rosalie and I will prepare all the shoe boxes and send them off. My goal is that we can do at least 25. I believe we can do it, so that children around the world can receive a gift and also the opportunity. So, thank you very much. Okay, so start with $25. Saudara bisa make an impact untuk anak-anak yang kekurangan, dan nanti Kylie akan organize. Kita akan post nanti mulai Monday. When is the latest, Kylie? 15 October, okay, we will wait until 15 October. Saudara bisa kasih $25, $50, nanti Kylie akan organize shoebox-nya itu diisi apa. Oke, saya berharap juga nanti dari gereja, dari persembahan misi kami akan berikan $100 untuk start.
ya dari gereja. Lalu setelah itu Bapak Ibu nanti taruh nama seperti biasa untuk giving ini. Sekali lagi, jangan dengan terpaksa, berapa yang Bapak Ibu suka rela, silakan lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Oke, thank you kali. Kemudian tema bulan depan kita akan memiliki tema yang baru, yaitu berpikir positif. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti akan hal ini, apa yang Alkitab ajarkan mengenai berpikir positif, sehingga kita bisa terus bertumbuh walaupun tema sudah selesai, tapi bukan berarti Bapak Ibu selesai bertumbuh. Ya, bertumbuh terus sampai kita ketemu Tuhan di surga kekal. Ya, hari ini juga ada istri dari Koheri ya yang hadir baru kali ini ya. Selamat datang Ciping Ping ya, Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan. Kalau yang dekat bisa kasih salam ya. Kami senang sekali bisa Cici bisa beribadah dengan kami di tempat ini. Tuhan memberkati. Thank you juga Koheri yang selalu siap sedia membantu dalam pelayanan. Baik Bapak Ibu, kemudian ingat lagi bulan Oktober kita akan adakan Giving Night Gala Dinner yang tadi sudah diumumkan, biayanya $50 per person. Dress code-nya kebaya untuk wanita, yang pria jangan kebaya, batik ya. Tapi kalau yang nggak bisa pakai kebaya, nggak ada juga nggak apa-apa. Ini cuma major theme saja, karena saya tahu ada yang tidak punya mungkin. Nanti bisa tanya istri saya, kalau istri saya punya beberapa, tapi yang ukurannya badannya ukuran dia. Ya ini kita akan sama-sama menikmati kebersamaan dan juga at the same time kita give untuk pembangunan gereja kita $50 per person. Bapak Ibu bisa undang teman-teman yang mungkin belum kenal Tuhan atau yang sudah lama tidak beribadah dan suruh bayarin dia untuk datang. Ya bersama-sama tanggal 22 Oktober ibadahnya jadi sore, bukan pagi, jam 5 sore. Ya, kemudian untuk rencana ke Israel bulan Februari atau Maret tahun 2025, ternyata maksimum itu kita cuma 40 orang. Sekarang itu sudah 31, Bapak Ibu harus cepat-cepat daftar, karena kalau 40 orang itu sudah terpenuhi, orang ke-41 dan selanjutnya ada di waiting list. Kalau udah di waiting list, orang yang di atasnya cancel baru bisa naik. Nah karena itu, karena ini jumlahnya terbatas, kalau Bapak Ibu ingin walaupun bisa di cancel, tulis saja nama. Nanti kalau ada perubahan pikiran Bapak Ibu bisa cancel sebelum tanggal yang ditentukan, nanti kami akan umumkan ya. Itu saja, karena dari gereja-gereja lain juga banyak yang mau ikut katanya. Jadi Bapak Ibu please pikirkan baik-baik sebelum kuotanya tercapai. Jadi saya mau jemaat dulu diutamakan. Saya undang yang ulang tahun, kayaknya cuma Om Tony aja yang ada ya. Silakan Om Tony maju ke depan, ada kue juga ya. Ada kue kan? Ya. Lalu Bapak Ibu jangan pulang dulu setelah ibadah, hari ini khusus tiap akhir bulan kita merayakan yang ulang tahun dan wedding anniversary, ada kue-kue dan kopi di belakang. Ya. Tanggal berapa? Oh 29, nggak apa-apa lah. Ini early birthday buat Om Tony. Karena yang lain banyak yang nggak bisa datang ini. Ada Tante Steny, Lukas, Ibu Nena, Pak Uwat, Herman, Ervina, Pak Ade, nggak ada. Ya. Kita nyanyikan lagu itu, FDF ya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kejayaan dan kemuliaan selama-lamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kejayaan dan kemuliaan selama-lamanya. Hip hip. Hey. Mewakili yang lain, Bapak Om Tony silakan ditiup. 1, 2, 3. Nggak ada orang ini, tiup aja Om Tony. Nggak apa-apa. Ya. Om Tony umur berapa? 70. Sama kayak kamu. Om Tony ini baru umur 27. Saudara. Ya, luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa sekaligus juga nanti kita akan tutup dalam doa. Ya, Tante mau foto dulu mungkin dengan saya. Apa mau foto berdua? Ya, ntar. Ya, oke. Dah.
Baik, mari Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Di hadapan kami ada Om Tony dan juga yang lain yang tidak bisa hadir, yang merayakan ulang tahun. Tuhan berikan panjang umur kepada Om Tony, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera melimpah. Sehingga pada tanggal 29 nanti Om Tony boleh menikmati sukacita Tuhan. Jawab setiap impian yang ada di hatinya, jawab setiap doa yang menjadi kerinduannya. Kami percaya Tuhan mengasihi Om Tony, pakai dia dalam pelayanannya, jadikan dia ayah, suami, nanti menjadi opa yang takut akan Tuhan, menjadi teladan bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Berkati juga yang berulang tahun, yang wedding anniversary, Herman dan Ervina. Tuhan memberkati mereka semua. Kami percaya Tuhan juga menyertai dimanapun mereka berada pada saat hari ini. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan hidup kami hari ini dan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Setelah selesai ibadah kami akan beramah-tamah menikmati kebaikan Tuhan melalui snacks dan juga coffee and tea. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberkatinya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, dan Tuhan akan membuat apa saja yang kau kerjakan berhasil. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus anaknya, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini, sampai kita jumpa dengan Kristus saat Dia datang kembali. Yang diberkati sama-sama katakan, amin, haleluya. Tuhan memberkati, selamat berfellowship. Tuhan berkati Om Tony. Kita punya waktu sampai jam 10 kurang lebih ya. Jadi